Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu ya. Kami di sini ingin menjelaskan materi pembahasan yang berjudul hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Untuk langsung pembahasan ya, langsung ke pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Materi akan saya lanjutkan tentang teks hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hamidu bin Umar al-Rawi. Hadasana Abdur Walhid yakni Turajayyad. Hadasana Ashimu an Asuta bin Shirana qalat. Qala li Angsunub Maliki bima malatahyinu abi amra. Qalat qultu bil tal'un. Qalat faqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atu'una syahidatul lil muslimin rawal muslimun. Lanjut. Oke, dilanjut. Yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Hashim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya dalam syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqali memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid. Disebut syahid diantaranya, yang pertama pendapat An-Nadir bin Shumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Yang kedua pendapat Ibnu al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Yang ketiga, pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya dan lain sebagainya. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu yang pertama hadis Abi Malik al-Ash'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendaki Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang kedua, yang disyahidkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing atau tidak dikenal adalah syahid. Yang ketiga, riwayat Ibnu Hibban hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Yang terakhir, riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri lain. Baik, selanjutnya yaitu Ibnu Atim mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis
Amir bin Ambasah, sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang tadi. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah para luka-luka mereka apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun dihitung bagian dari mereka yang bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah. Karena persamaan luka mereka, maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majas atau metafora. Selanjutnya yaitu pelajaran yang petik dari hadis. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Mungkin cukup sekian dari pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami di sini membuka sesi tanya jawab. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, Akang dan Etenya boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Gimana Akang dan Tetenya, bila mana ada yang ingin ditanyakan seputar materi tentang hadis, tentang macam-macam syahid, dan tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Kalau ada yang sudah paham semua, mungkin dicukupkan. Baik, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Udah paham semua kali ya. Demikian pembahasan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan saya yang salah atau khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.